Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini anak-anak Ustaz. Baiklah anak-anak Ustaz, hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pembelajaran ini ya, dengan materi ikan hias anak-anak Ustaz. Ini pekan lalu sudah 2 pekan kita sudah membahas tentang materi ikan hias ini. Ya baik anak-anak Ustaz, jadi manfaat ikan hias ya banyak diketahui ya. Jadi dapat juga mengurangi ya anak-anak Ustaz, mengurangi ya kejenuhan. Jadi antum bisa dengan cara memelihara hewan atau ikan hias ini ya untuk mengurangi kejenuhan ya, menghilangkan stres ya, antum bisa melihat hewan-hewan yang indah-indah, yang cantik yang ada di dalam kolam air akuarium ya. Jadi ini adalah beberapa manfaat ya anak-anak Ustaz ya. Selain juga ya bisa juga mendatangkan ya penghasilan bagi antum jika antum membuatnya sebagai usaha. Jadi coba kita lihat ya. Ini ada sebuah akuarium ikan hias. Nah, sekarang juga lagi tren aquascape ya anak-anak Ustaz ya. Jadi seperti kebun di dalam akuarium ada ya, seperti itu ya anak-anak Ustaz. Dan banyak sekali model tema-tema yang bisa didesain di dalam akuarium ini. Nah, ini juga sangat menarik ya anak-anak Ustaz ya. Nah, jadi di sini anak-anak Ustaz kita akan membahas ya tentang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk sebuah usaha ya. Dalam usaha budidaya ikan hias ya, tentunya mesin atau alat itu sangat diperlukan anak-anak Ustaz. Beberapa mesin atau alat yang digunakan untuk keberhasilan usaha pembenihan ikan hias diantara lain seperti akuarium ya, tempat dia tinggal ya, ikan-ikan hias itu tinggal, kemudian selang aerator ya, sumber oksigennya ya, kemudian seser sebagai penyortiran benih ya. Maksudnya ini seperti saringan ya anak-anak Ustaz ya, ketika antum nanti mau memilih ukuran benih ikan ya yang sesuai besarnya ya, itu diseser namanya. Dan banyak alat-alat lain yang digunakan sebagai alat penunjang keberhasilan pembenihan ikan hias ini. Dalam usaha pembenihan ikan hias juga dibutuhkan bahan-bahan penunjang seperti indukan ikan, pakan, kaca, dan pembuatan akuarium ataupun yang lain-lain. Bahan yang digunakan dalam pembenihan ikan hias tidak jauh berbeda dengan ikan konsumsi ya anak-anak Ustaz. Pembenihan ikan hias ya, yang membedakannya adalah media pemeliharaannya yang dapat menggunakan akuarium atau kolam terpal yang berukuran kecil, bahkan dapat menggunakan botol bekas seperti pembenihan ikan cupang. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan cupang tersaji pada gambar ini ya anak-anak Ustaz. Ini memang Ustaz berharap nih di kelas 11 ini kita akan ada praktek yang nantinya akan antum praktekkan untuk persiapan pemijahan ya. Jadi ada botol bekas ya bisa, atau akuarium juga bisa, pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur ya. Jadi pemeliharaan induk yang berkualitas tentunya ya anak-anak Ustaz ya, antum pilih.
Kemudian pemeliharaan larva benih pakan untuk benih yang berukuran kecil. Nah, ini anak-anak Ustaz. Nah, jadi setelah kita perhatikan, ternyata ikan cupang ini tidak membutuhkan oksigen ya. Dia tidak membutuhkan aerator, jadi otomatis biaya produksinya lebih murah. Ya, proses produksi ikan hias. Ya, ini proses pembenihan ikan cupang. Ya. Jadi ini ada menurut Effendi ya, kegiatan pembenihan meliputi persiapan sarana prasarana pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih. Berikut merupakan diagram alir proses produksi pembenihan ikan konsumsi mulai persiapan sarana dan prasarana sampai pemeliharaan larva dan benih. Perhatikan, nah ini ada persiapan sarana dan prasarananya. Antum tentunya harus siapkan dulu tempatnya. Ya. Kemudian pemijahan, pemeliharaan induk ya, antum pilih induk dulu. Ya. Kemudian pemijahan induk, penetasan telur dan pemeliharaan larvanya. Jadi persiapan sarana dan prasarana media pemijahan induk. Nah, jadi di sini anak-anak Ustaz untuk pemijahan induk ikan cupang ya anak-anak Ustaz ya, kita pilih ikan cupang ini karena mungkin ini yang lebih mudah dan tidak begitu merepotkan kita ya untuk masalah tempat dan peralatan-peralatan lainnya. Media pemeliharaan yang biasa digunakan dalam pemijahan ikan cupang anak-anak Ustaz adalah baskom atau bak plastik, akuarium, bahkan botol bekas juga bisa anak-anak Ustaz. Tentunya peralatan ini juga tidak sulit kita dapatkan di rumah kita. Ya, media yang biasa digunakan untuk pemijahan ikan cupang adalah akuarium. Akuarium yang digunakan diisi air yang sudah diendapkan minimal 2 hari dengan ketinggian sekitar 8 sampai 12 cm. Kemudian akuarium diisi dengan tanaman air seperti enceng gondok, daun ketapang atau tanaman lainnya. Fungsi pemberian tanaman air yaitu untuk menampung busa yang dikeluarkan pejantan agar tidak mudah hancur. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Tentunya pun kita mudah ya untuk mempersiapkan ini ya. Enceng gondok daerah kita juga banyak ya anak-anak Ustaz ya. Kalau daun ketapang misalnya ya antum kalau tinggal di daerah Johor ini ya banyak sekali pohon-pohon di pinggir jalan itu, pohon ya ketapang ya, daunnya berjatuhan, tak perlu antum beli ya anak-anak Ustaz ya. Nah, ini ya perlunya itu untuk ya bisa ya menampung ya buih-buih atau busa-busa yang dikeluarkan oleh pejantannya nanti ya untuk tempat telurnya anak-anak Ustaz ya. Kemudian pemeliharaan induk yang kedua ya, pemeliharaan induk bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad atau sel telur dan sperma. Penumbuhan dan pematangan ikan dapat dipacu melalui pendekatan lingkungan, pakan serta hormonal. Pada pendekatan lingkungan, media hidup dibuat seoptimal mungkin sehingga nafsu makan meningkat di dalam wadah pemeliharaan. Ya, syarat induk cupang untuk dibudidaya. Nah, ini perlu anak-anak Ustadz pahami bagaimana ketika kita memilih ya indukan untuk ya kita pelihara. Jadi ukuran badan betina tidak boleh lebih besar dari jantan. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Jadi kalau antum pilih betinanya nanti lebih besar dari jantan ya, nanti jantannya bisa kalah dan dia tidak mau mengeluarkan ya sel-sel telurnya. Nah, kalau betinanya lebih besar.
Ini perlu anak-anak Ustaz pahami. Nanti ketika antum beli, cari jangan yang besar betinanya. Ya, kalau betinanya besar, jantannya harus lebih besar lagi. Betina tidak boleh lebih galak daripada jantan. Nanti kan dia akan bertarung dulu nih anak-anak Ustaz ya. Jadi kalau betinanya lebih galak, kalah, ya nggak bisa. Ya jantannya kalah. Kemudian jantan dan betina harus setipe. Jadi antum upayakan jenisnya sama ya anak-anak Ustaz ya. Ya, biar dia mudah beradaptasi. Siapkan daun ketapang atau cairan penyembuh luka, karena setelah proses pengembangbiakan ya terjadi ya badan dari betina banyak yang rontok akibat perkelahian. Ya, tentunya kalau ikan cupang ini anak-anak Ustaz, dia berkelahi dulu ya sebelum pengembangbiakannya ini dengan jantan dan sebelum dibuahi. Ini ciri-ciri ikan jantan dan betina anak-anak Ustaz ya, yang sudah siap untuk pemijahan. Jadi memiliki umur minimal 5 bulan ya, ikan jantan. Kemudian ikan betina, perut betina buncit, bukan karena sudah makan ya, tapi memang udah ada sel-sel telurnya anak-anak Ustaz. Kemudian jantan mengumpulkan busa-busa yang cukup banyak. Jadi merupakan syarat mutlak, tapi terkadang ada yang tidak mengeluarkan busa sama sekali, tapi ketika disatukan dengan betina dia mengeluarkan busa. Jadi kalau antum sudah pelihara ikan cupang, ada yang jantan sudah mulai mengeluarkan buih-buihnya, busa-busanya, ini kemungkinan adalah ikan yang sudah siap nih untuk ya pemijahan ya, untuk dikawinkan. Kemudian ada yang betina, ada seperti sel telur berwarna putih yang mau keluar dari saluran pembuangannya. Ini antum lihat ya. Kemudian yang jantan juga badan harus lebih besar, seperti yang dikatakan tadi di awal, lebih besar daripada betina. Dan yang betina tentunya sudah memasuki umur untuk proses pengembangbiakan, minimal 5 bulan anak-anak Ustaz ya, minimal 5 bulan. Ini pedoman yang perlu antum pahami sebelum kita melakukan pemijahannya ya. Ya, untuk materi ini Ustaz harapkan antum tidak perlu membeli jenis ikan yang mahal-mahal, atau kalau memang antum sudah punya itu saja, tapi dalam prosesnya pemijahannya antum harus berikan laporannya, tahapan-tahapannya nantinya. Kemudian pemijahan induk ya. Pemijahan induk adalah proses pembuahan telur oleh sperma. Indukan yang telah matang gonadnya berarti telah siap pemijahan. Proses pemijahan dapat berlangsung secara alami dan bantuan. Ini anak-anak Ustaz ya. Dalam pemijahan alami, telur dibuahi oleh sperma di dalam air setelah dikeluarkan oleh induk betina. Ini alami anak Ustaz, yang didahului dengan aktivitas ya oleh kedua induk tersebut. Pada pemijahan buatan, pembuahan telur oleh sperma dilakukan dengan bantuan manusia. Telur dipaksa keluar dari tubuh induk betina setelah melalui proses perangsangan dengan cara mengatur lingkungan dan pemberian hormon. Proses pemijahan ikan cupang dilakukan dengan cara, ini anak-anak Ustaz. Tahapan-tahapan ini harus benar-benar antum perhatikan ya. Jadi Ustaz harapkan antum nanti ya bisa membuat sebuah pemijahan induk ikan cupang ya, antum pelihara sampai dia menetaskan anak-anaknya ya anak-anak Ustaz ya. Masukkan jantan ke wadah perkembangbiakan, kemudian betina jangan dimasukkan terlebih dahulu. Biarkan betina dan jantan saling mengenal ya, dengan melihat terlebih dahulu agar ikan jantan menyiapkan busa-busa yang cukup untuk menampung telur. Jadi jangan langsung digabungkan anak-anak Ustaz ya. Biarkan dia lihat-lihat dulu ya. Kemudian berikan penutup pada bagian atas wadah pemijahan. Hal ini untuk mencegah busa terkena getaran angin yang menyebabkan tempat betakan telur cupang menjadi tidak ada. Sampai tahap ini tunggu 1-2 hari, sudah terlihat kumpulan busa yang cukup banyak untuk menampung telur ya. Pada keesokan harinya, perhatikan busa yang dihasilkan oleh pejantan. Apabila busa sudah banyak, berarti sudah siap untuk berkembang biak. Kemudian betina diangkat dan digabungkan
dengan pejantan. Hati-hati pada waktu mengangkat wadah dari toplesnya, pelan-pelan supaya tidak terlalu banyak yang pecah. Biarkan sekitar 1-12 jam pejantan dan betina saling mengenal, tergantung kecocokan dari pasangannya. Setelah digabung, proses pemijahan antara jantan dan betina berlangsung. Pejantan melilit tubuh betina dan masing-masing akan melengkungkan tubuhnya. Ini anak Ustaz ya, ini ciri-cirinya. Ketika selesai, betina akan mengeluarkan telur, pejantan dan langsung mengambil telur tersebut dengan cara meletakkan di dalam mulutnya. Nah, jadi anak Ustaz ini bukan dimakan ya anak Ustaz, tapi dipindahkan dengan menggunakan mulutnya dan dibawa naik, lalu telur-telur tersebut dimuntahkan ke bagian busa-busa di atas. Nah, nanti dia akan memuntahkannya di atas ya, menempelkannya di busa-busa bagian atas. Jadi setelah betinanya mengeluarkan telurnya, diambil oleh jantan dan diletakkan di tempat busa-busa yang sudah disiapkan. Perhatikan telur yang dihasilkan biasanya berada di bawah busa berwarna putih. Pejantan akan menjaga telurnya dan akan mengangkut telur yang jatuh ke dasar akuarium. Apabila cupang sudah tidak melakukan proses perkawinan lagi dan sang cupang jantan sudah cenderung mengejar betina untuk berkelahi, segera pindahkan betinanya ke wadah lain. Nah, ini anak ya. Sudah banyak putih-putih telurnya di atas itu dan jantannya sudah mau mengejar-ngejar betinanya, segera antum angkat saja pelan-pelan betinanya. Siapkan wadah untuk mengembalikan betina dengan daun ketapang atau cairan kuning untuk menyembuhkan luka. Nah, ini anak Ustaz ya. Jadi setelah menelur, biarkan saja jantannya saja yang di dalam telur itu yang menjaga telurnya, yang betinanya antum angkat, keluarkan. Ya. Nah, karena nanti bisa akan merusak telurnya jika betinanya terus di dalam akuarium. Ya. Penetasan telur bertujuan untuk mendapatkan larva telur. Ya. Hasil pemijahan diambil dari bak pemijahan, kemudian diinkubasi dalam media penetasan dalam wadah khusus atau wadah penetasan yang berbentuk bak, tangki atau akuarium, kolam juga ataupun ember besar bisa. Telur ikan cupang yang berhasil divertilisasi ya sudah ada bibitnya, biasanya akan menetas dalam waktu 36 sampai 48 jam. Telur mulai pecah dan akan menghasilkan burayak-burayak yang berumur 1 hari. Ya, indukan ikan jantan jangan diangkat terlebih dahulu sebelum burayak larva dapat berenang secara bebas. Nah, ini anak-anak Ustaz. Jadi, kalaupun dia sudah netas, indukan jantannya jangan diangkat dulu, ya. Jangan diangkat dulu. Indukan jantan akan membantu ya anak-anak ayamnya, burayak-burayaknya itu naik ke atas. Nah, halo, Mas. Jadi. Kalian ambil rekaman jadi. Ya, ada ya. Ya. Jadi seperti itu ya anak-anak Ustaz ya. Nah, jadi burayak terlihat seperti titik hitam kecil yang hanya berenang naik turun. Kemudian pemeliharaan larva dan benih setelah lebih dari 3 hari menetas, biasanya benih cupang akan mencari makan. Makanan yang paling baik untuk burayak atau anak-anak ikan cupang ini adalah kutu air, ya, atau artemia. Jadi anak-anak Ustaz ini cari ini kutu air ini biasanya. Sekarang sudah banyak yang dijual anak-anak Ustaz. Dicari juga banyak tuh di selokan-selokan ya, di parit-parit ya. Burayak sudah dapat berenang ya, bebas di hari ke-6, tetapi indukan jantan tetap diangkat sehingga burayak berumur 3 hari. Setelah burayak berumur 3 hari, indukan jantan baru dipindah ke wadah lain. Hal ini ditunjukkan dengan mencegah induk jantan memakan burayak. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Nah, jadi anak-anak Ustaz harapkan kita bisa mempraktekkan ini anak-anak Ustaz ya. Jadi antum persiapkan sebuah satu pasang ikan ya, antum boleh ikan cupang ya. Ustaz harapkan ikan cupang nih, karena ikan cupang ini
memiliki nilai ekonomis yang tinggi anak-anak Ustaz ya. Jadi tidak perlu antum membeli yang mahal-mahal karena ini sebagai pembelajaran kita terlebih dahulu yang biasa saja ya, yang sudah siap tapi untuk dikawinkan ya, untuk di pembenihan. Jadi Ustaz harap nanti antum akan membuat sebuah video laporan ya tentang pembenihan ikan cupang. Nah, atau Ustaz Anda nggak bisa, Ustaz nggak ada ikan cupang ya, ikan apa yang antum bisa lakukan pembenihannya ya. Jadi ini akan menjadi tugas akhir semester kita anak-anak Ustaz ya. Nah, jadi untuk materi ini Ustaz harapkan jika ada hal-hal yang akan dipertanyakan segera hubungi Ustaz ya. Nah, jadi nantinya Ustaz harapkan antum bisa ya menghasilkan suatu anak-anak ikan cupang ini anak-anak Ustaz ya. Tentunya anak-anak ikan cupang ini ketika menetas banyak sekali nih anak-anak Ustaz ya, terpilih. Dan ini Ustaz rasa tidak begitu sulit ya. Ya, tidak begitu sulit. Tujuan tugas antum hanya sampai dia menetas anak-anak Ustaz ya. Sampai dia menetas, kemudian ada anaknya, itu berarti antum sudah berhasil dalam pembudidayaan ini ya. Baiklah anak-anak Ustaz, sampai di sini Ustaz harapkan antum semua memahaminya. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya, antum boleh langsung menjawab Ustaz ya. Baiklah anak-anak Ustaz ya, kita cukupkanlah pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini antum semua dapat memahaminya ya, dan bisa memberikan ya, informasi dan wawasan antum. Baiklah anak-anak Ustaz, Ustaz tutuplah pembelajaran kita sampai di sini. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.